Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqana fi ahsani taqwim thumma radatnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus solihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumis sa'ad. Amma ba'd. Hadirin hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan sore ini malam ke-24 di bulan Ramadan, tinggal 6 hari kita akan ditinggalkan bulan Ramadan. Setidaknya ada rasa sedih yang mendalam di hati kita karena bulan yang sangat luar biasa, yaitu di mana setan-setan dan tentaranya beraktivitas di bulan Ramadan. Mereka tidak diperbolehkan oleh Allah untuk mengganggu hamba-hambanya di bulan Ramadan. Terus juga di mana pintu-pintu surga tidak selalu dibuka, di mana pintu-pintu neraka tidak selalu ditutup. Ternyata di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka oleh Allah, pintu-pintu neraka ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di mana di lain bulan Ramadan amal ibadah kita diberi imbalan oleh Allah sesuai amalan itu sendiri, tetapi di bulan Ramadan Masya Allah dilipat gandakan sampai 70 kali lipatan. Ini suatu kenikmatan yang sangat luar biasa di bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan di sisa bulan Ramadan atau 6 hari ini kita bisa melakukan ibadah dengan semaksimal mungkin, lebih-lebih mengagungkan 10 akhir di bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah mengatakan, kana Rasulullah SAW idza dakhala al-ashrul awakhir syadda mi'zaruh. Secara bahasa makna di akhir 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah itu mengikat sarungnya. Nah, kalau kita tidak paham hadis mungkin Rasulullah berarti di 10 akhir itu mengikat sarung dengan tali. Makna di situ bukan makna secara zahir mengikat sarung, tapi ternyata memperbanyak ibadahnya Rasulullah di bulan 10 akhir bulan Ramadan. Kenapa? Karena di 10 akhir bulan Ramadan ada hadiah bonus bagi umat Rasulullah, lebih-lebih yang mau berpuasa imanan wa ihtisaban, berpuasa karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu Allah memberi bonus, yaitu malam Lailatul Qadar. Dikatakan nama Lailatul Qadar li'annaha Lailatul Taqdirul Umur wal Ahkam, yaitu malam penentu dari segala urusan hamba-hamba Allah dan penentu hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka di situ dikatakan Lailatul Qadar. Nah, mudah-mudahan kita semua, umumnya umat Rasulullah semua mendapati Lailatul Qadar. Maka di situ ada kesunahan di 10 akhir bulan Ramadan supaya kita mendapati Lailatul Qadar, yaitu beriktikaf. Maka iktikaf ini sangat dianjurkan sekali di 10 akhir bulan Ramadan. Supaya apa? Kita mendapatkan keutamaannya, ya. Tidak cuma keutamaan Lailatul Qadar, tapi juga keutamaan iktikaf. Rasulullah kan pernah bersabda, wa man i'takafa yauman ibtigha'a wajhillahi ta'ala ja'alallahu bainahu wa bainan nari salasa khanadik ab'adu mimma bainal khafiqain. Kata Rasulullah, barang siapa yang beriktikaf sehari saja
di bulan Ramadan, terutama di 10 akhir bulan Ramadan, karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menjadikan dia dan antara neraka sekitar 3 parit, yang mana parit satu dengan parit yang kedua itu jaraknya seperti timur dan barat. Oh, berarti jarak ke parit dengan parit yang lain itu jaraknya panjangnya luar biasa. Ya, seperti itu panjangnya. Maka jangan sampai 10 akhir bulan Ramadan kita buang waktu dengan sia-sia. Maka mohon maaf, orang Yahudi itu pintar. Di 10 akhir ini orang-orang disibukkan dengan apa? Baju baru, makanan-makanan baru. Maka mal-mal yang diskon besar-besar apa? Di 10 akhir. Supaya apa? Orang sibuk urusan mal. Padahal di 10 akhir ini jangan sampai kalau bisa pikiran dunia kita kosongkan. Nah, terus baju baru dan makanan belinya sebelum. Karena apa? Nanti kalau kita sibukkan 10 akhir urusan baju dan makanan, nah, kita tidak dapat keutamaan ini, Lailatul Qadar. Karena Rasulullah mengatakan tidak semua orang mendapatkan Lailatul Qadar. Qad haram. Bagi siapa? Illal mahrum, kata Rasulullah. Orang ini akan terhalang dari Lailatul Qadar bagi siapa? Orang-orang yang dihalangi oleh Allah. Siapa itu orang yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu di mana dia di malam harinya tidak digunakan untuk beribadah, malah untuk keplek. Betul, melekan untuk dapat Lailatul Qadar, tapi apa? Malah keplek. Ada yang minum-minuman keras, ada yang mohon maaf chattingan dengan pacarnya, maka bahkan maksiat, naudzubillah min dzalik. Apakah mereka dapat Lailatul Qadar? Ya tidak dapat. Enak teman. Kalau Lailatul Qadar bisa didapat dengan chattingan, duduk manis, ngobrol, minum kopi, terus gojek, mungkin tidak ada orang ahli ibadah. Mungkin mereka milih main HP sekenyang-kenyangnya. Padahal banyak orang seperti itu. Maka jangan sampai di 10 akhir kita di bulan Ramadan ini terbuang sia-sia. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, man i'takafa asyron fi Ramadan kana kahajjatain wa umrotain. Barang siapa yang beriktikaf di masjid di 10 akhir bulan Ramadan, itu dia dapat seperti haji 2 kali atau umroh 2 kali. Berarti kalau kita 10 akhir ini iktikaf, bisa jadi iktikaf bolak-balik. Sekali iktikaf itu pahalanya 2 kali haji dan umroh 2 kali. Berarti kalau di 10 akhir jenengan iktikaf 5 kali, kok bisa 5 kali? Minimal sholat 5 waktu setelahnya iktikaf. Berarti 5 kali 2 berarti 10 haji. Belum lagi ditambah ba'da subuh di bulan Ramadan. Rasulullah mengatakan, bersabda kan, barang siapa yang sholat subuh berjamaah dan zikir sampai datangnya isyraq di masjid atau di tempat lain, setelah itu ia selesai melakukan ibadah atau zikir sampai isyraq, maka di situ dicatat seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Oh, ini gila. Berarti keutamaan ini harus kita peroleh. Karena apa? Rasulullah memberi solusi bagi orang-orang yang tidak mampu untuk berangkat haji yang sebenarnya. Bagi orang-orang apa? Yang nunggu antri haji tapi tidak bisa haji karena sudah lanjut umurnya. Nah, di situ Rasulullah memberi solusi dengan apa? Iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan atau berzikir setelah ba'da subuh sampai isyraq. Cuma kadang kita itu merasa, iktikaf itu lama, padahal itu tidak, ya. Iktikaf itu minimal, ya. Ada batasan-batasan minimal. Iktikaf minimal fawaqanaqah qadra hal binaqah, ya. Iktikaf itu minimal seperti memeras susu sapi, ya. Kalau panjenengan nak meras susu sapi mesti tidak lama, sekali loh, ya. Nah, kalau berulang-ulang ya lama. Ini sekali memeras susu sapi itu minimal iktikaf. Kata Rasulullah SAW apa? Barang siapa iktikaf fawaqanaqah sebentar saja, ya, sebentar, ya. Kata ulama ahli fikih, iktikaf, batasan iktikaf sebentar ini biqadri subhanallah. Berarti sebentar saja duduk
subhanallah sebentar terus berdiri, itu sudah diniati itikaf, itu pahalanya ya nyuwun sewu, pahalanya fakaan nama aktakonismah, seperti memerdekakan budak. Satu budak ini kita bisa dapati pahalanya cukup iktikaf bi qadri fawakonakoh, memerah susu sapi, yaitu sebentar. Bagaimana yang lama, bagaimana yang seharian, bagaimana yang semalam, berarti beda dengan yang sebentar. Maka di 10 akhir ini jangan sampai kita lewatkan momen iktikaf yang pahalanya luar biasa. Kalaupun kita tidak bisa semalam, minimal ba'da sholat. Kalau tidak mampu, minimal sholat tahiyatul masjid, duduk sebentar, baca Quran sebentar, terus berdiri. Nah, supaya dapat keutamaan, yaitu iktikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Lah, sebenarnya kita iktikaf di 10 akhir itu salah satunya juga menanti, yaitu Lailatul Qadar. Nah, mungkin kita semua pengen mendapati malam Lailatul Qadar, cuma kadang caranya tidak tahu. Sehingga saking tidak tahunya, sudah semalam melek-melek, ternyata wah kok enggak ketemu-ketemu ya. Pas tidurnya di malam lain, ternyata itu Lailatul Qadar, nyeselnya minta ampun. Makanya kita harus tahu ciri-ciri Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar sering dikasih isyarat oleh Rasulullah SAW di 10 akhir tanggal yang ganjil. Itu paling banyak. Tapi Rasulullah pun pernah menyampaikan Lailatul Qadar tidak hanya di tanggal-tanggal ganjil. Di tanggal 28 Rasulullah pernah menyampaikan, 24 juga pernah menyampaikan. Supaya apa? Supaya umat Rasulullah ini tidak cuma melek di tanggal ganjil. 23 ini kan sudah lewat, tinggal 25, 27, 29. Meleknya itu. Kalau tanggal 26, 28 tidur. Nah, ini tidak. Karena apa? Rasulullah pernah mengatakan Lailatul Qadar pun bisa jadi jatuh di malam tanggal yang genap. Berarti tidak harus ganjil. Supaya apa? Kita setiap malam 10 akhir itu tidak tidur, digunakan untuk ibadah. Nah, tanda-tanda Lailatul Qadar, nah, itu salah satunya mungkin kadang kita lupa, yaitu di situ malam sunyi, tidak ada suara-suara bising dari hewan-hewan, baik itu kucing ataupun hewan-hewan kecil, hasyarat, itu tidak ada. Karena apa? Di situ Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan malam Lailatul Qadar. Terus apa namanya? Malamnya itu ya, bintang-bintang itu tidak ada, sepi. Dan ternyata langit itu kayak bersinar, padahal tidak ada, kelihatan tidak ada rembulan, kayak mendung, tapi kita lihat langit itu kayak bersinar. Nah, di situ tanda Lailatul Qadar. Lah, tanda itu tidak semua orang bisa melihat. Siapa yang bisa melihat? Biasanya orang-orang soleh. Nah, terus lagi tanda yang nyata itu apa? Di waktu malam itu pepohonan itu layu, kayak mau mati. Ya, layu gimana? Daunnya kayak wes mau mati. Nah, di situ tanda Lailatul Qadar datang. Nah, maka barang siapa yang mendapati itu, maka jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu itu. Terus paginya, kalau malamnya itu Lailatul Qadar, paginya akan kelihatan sinar matahari itu redup. Tidak seperti sinar matahari hari-hari biasa. Kayak mendung, tapi padahal tidak mendung. Nah, di situ tanda Lailatul Qadar. Maka mudah-mudahan kita semua mendapatkan yaitu malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Lah, Lailatul Qadar itu berawal dari Rasulullah SAW menceritakan ada salah satu nabi, yaitu di zaman Bani Israel, yaitu Nabi Sam'un Al-Ghazi, yang kita kenal di televisi itu apa? Film Samson, ya. Samson itu kan apa? Pelintiran orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani. Karena Samson itu aslinya Sam'un Al-Ghazi, kalau ke kalangan orang Nasrani dikasih nama Samson. Sehingga kita pernah nonton film Samson, sampai Indonesia tidak mau kalah ngasih film Samson Betawi. Oh, kalau saya itu ingat nonton Samson Betawi. Padahal itu Samson asli film Islam, dan itu dipelintir, dirusak oleh orang Nasrani. Samson di situ, mohon maaf kalau kita lihat, tidak pakai baju, cuma celana pendek. Saat marah, itu kaosnya suwek-suwek sampai tidak pakai kaos. Padahal Samson itu adalah nabi orang Islam. Tidak mungkin lah seorang nabi atau orang Islam kok
pakaiannya hanya celana pendek, tidak mungkin. Nah, inilah pelintiran orang Nasrani yang hakikatnya adalah waktu itu adanya Lailatul Qadar gara-gara Nabi Muhammad itu pengen mendapat pahala seperti Sam'un Al-Ghazi yang perang di siang harinya dan puasa dan malamnya itu tahajud sampai 1000 bulan. Maka di situ inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar lailatul qadri khairum min alfi syahr. 1000 bulan. 1000 bulan itu setara sekitar 83 tahun lebih 4 bulan. Itu kita dapati pahala ibadah selama tahun itu 83 tahun lebih 4 bulan, cukup hanya semalam mendapati Lailatul Qadar. Nah, terus ciri-ciri orang yang mendapati Lailatul Qadar itu bagaimana? Apakah ada? Ada. Kalau tidak ada, repot nanti. Semua orang bisa ngaku-ngaku, oh aku ketemu Lailatul Qadar tadi malam. Ada mengaku tadi malam saya sampai banyak orang yang ngaku-ngaku ketemu Lailatul Qadar. Lah ciri-ciri orang yang mendapati Lailatul Qadar itu apa? Orangnya itu tambah ibadahnya, tambah hatinya bersih, ya. Ketemu Lailatul Qadar kok besoknya mengkafirkan orang. Setelah ketemu Lailatul Qadar besoknya kok menyalahkan orang, menghina orang. Nah, ini berarti ketemunya ini salah paham. Mungkin itu tipu daya setan. Maka Lailatul Qadar bisa ditemui oleh siapapun yang mana orang itu tidak terhalang dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan setelahnya dia akan tambah lebih baik, tambah bersih hatinya, tambah husnudzonnya, tambah pemaafnya, dan tambah taubatnya sama Allah Subhanahu wa taala, sehingga orang ini benar-benar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua yang duduk di sore hari ini di masjid ini dan bagi umat Rasulullah dimanapun berada, mudah-mudahan mendapatkan keutamaan di 10 akhir bulan Ramadan, lebih-lebih mendapatkan Lailatul Qadar. Terus kadang orang bertanya, kira-kira orang wanita haid ataupun orang yang nifas, apakah dia itu mendapatkan malam Lailatul Qadar sedangkan dia itu haid? Nah, ternyata kata ulama tetap orang-orang yang haid ataupun orang-orang yang junub tetap mendapatkan Lailatul Qadar bila mana di malam itu dia ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Bila mana di malam itu dia melek qiyamul lail, tapi qiyamul lailnya beda, tapi dia tetap ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah dia tetap dapat mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Bukan cuma hanya orang yang beribadah, bukan cuma orang yang saat wudu, bukan cuma dia saat beritikaf ataupun zikir, tetapi orang-orang haid juga dikasih oleh Allah bisa mendapati malam Lailatul Qadar selama dia itu beraktivitas seperti orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibu-ibu yang waktu malam-malam di 10 akhir ini saat haid, mudah-mudahan juga Allah memberikan kenikmatan seperti orang-orang yang diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu malam Lailatul Qadar. Terus doa apa yang seharusnya kita baca? Seperti Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idza tawaffaitu Lailatul Qadar, seandainya aku ini mendapati malam Lailatul Qadar itu, apa yang harus aku baca? Fabima qara'tu, dengan apa yang aku baca? Kata Rasulullah, quli Allahumma inni afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Nah, itu sebagian orang dibaca itu ba'da tarawih. Padahal itu doa bukan untuk ba'da tarawih, tapi doa supaya kita ingin ketemu Lailatul Qadar. Berarti apa? Perbanyak membaca Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua mendapati malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.